Untuk berikutnya bisa langsung dimulai kajian dari Ustadz Dr. Musyafaat dari MLC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan taufik, rahmat, dan pertolongannya lah kita bisa mengadakan kajian ini. Kita bisa melakukan amalan-amalan mulia yang lainnya. Maka para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, teruslah bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hanya kepadanya kalian beribadah. Syukur merupakan konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengannya juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kisah Islamnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat yang sangat luar biasa pengaruhnya terhadap dakwah Islam. Beliau termasuk sahabat yang sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Beliau adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, masuk Islamnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi kekuatan baru bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau terkenal dengan sifatnya yang keras dan kepribadiannya yang sangat kuat. Di awal Islam, beliau melakukan banyak hal yang mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya pertentangan yang beliau lakukan, sampai-sampai banyak dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang putus asa dengan keislaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hidayah kepada beliau ya. Ada
doa ya yang dahulu sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini berkaitan dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berharap ada seseorang yang menguatkan dakwah beliau. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik." Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai ini. Ya, dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Bi Abi Jahal ibn Hisham atau Umar bin al-Khattab. Dengan Abu Jahal ibn Hisham atau dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu mana yang Allah cintai dari dua orang ini. Mana yang Allah cintai dari dua orang ini. Makanya beliau berdoa dengan doa ini. Dan subhanallah, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, doa ini menunjukkan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa dalam berdakwah jangan sampai kita mudah putus asa. Jangan sampai kita mudah putus asa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah permintaan agar Abu Jahal atau Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat berharap salah satu dari dua orang ini masuk Islam. Dan ini menunjukkan beliau nggak putus asa. Ya, beliau tidak putus asa. Walaupun dua orang ini sama-sama sangat menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berharap salah satu dari dua orang ini masuk Islam. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahabbahuma ilaihi Umar bin al-Khattab." Fakana ahabbahuma ilaihi Umar bin al-Khattab. Dan ternyata dari dua orang ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat Umar ibn Khattab, yaitu ayahnya Ibnu Umar yang meriwayatkan ya hadis ini. Taib. Bahkan ya dalam riwayat yang lain yang datang dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin al-Khattab khassah." Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibn al-Khattab saja. Ya. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibn al-Khattab. Dan di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Abu Jahal ibn Hisham. Taib. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya nanti membuahkan hasil. Akhirnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ada kisah yang menarik yang menunjukkan bahwa keadaan hati beliau atau perlawanan dari beliau mulai melembut. Ya. Kisah ini terlihat atau keadaan ini terlihat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan
dari Ummu Abdillah Laila binti Abi Khathamah. Ummu Abdillah Laila binti Abi Khathamah. Ini adalah seorang istri dari sahabat yang mulia Amir ibn Rabi'ah. Laila binti Abi Khathamah ini mengatakan, "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Sungguh kami benar-benar akan pergi hijrah ke negeri Habasyah. Ya, ketika itu mereka sudah persiapan. Wa qad dhahaba Amir fi ba'd hajatina. Ketika itu suami saya yang bernama Amir ibn Rabi'ah, dia pergi untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kami di perjalanan, dan ketika sampai di negeri Habasyah. Idh aqbala Umar bin al-Khattab hatta waqafa alayya. Dan ternyata ketika sedang berada di atas tunggangan atau sudah bersiap-siap untuk pergi hijrah, ada sahabat Umar melewati Laila binti Abi Khathamah ini. Wa huwa ala syirkihi. Ketika itu Umar masih dalam keadaan kesyirikan. Dan Laila mengatakan, wa kunna nalqa minhul balaa adhan lana wa shiddatan alaina. Dan dahulu, ya maksudnya sebelumnya, kami telah mendapatkan darinya banyak musibah, banyak gangguan, dan sikap kerasnya kepada kita. Faqala Umar. Maka Umar pun mengatakan kepada Laila binti Abi Khathamah, innahu lintilaq ya Umma Abdillah. Ini menunjukkan bahwa hati Umar sudah mulai melembut di sini. Wahai Ummu Abdillah, apa benar kamu akan hijrah dan ini adalah permulaan keberangkatanmu untuk berhijrah? Maka Laila binti Abi Khathamah mengatakan, iya. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Laila mengatakan, demi Allah, kami benar-benar akan keluar menuju bumi Allah Subhanahu wa taala. Adaitumuna wa qahartumuna. Karena kalian telah mengganggu kami. Kalian telah memaksa kami. Hatta yaj'alallahu lana makhraja. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami solusi. Faqala sahibakumullah. Maka sahabat Umar yang ketika itu masih dalam kesyirikannya, sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Semoga Allah menemani kalian. Subhanallah ya. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan ketika itu masih dalam kesyirikan. Tapi bagaimana doanya? Sahibakumullah. Semoga Allah menjadi teman kalian. Semoga Allah menemani kalian. Ini menunjukkan bahwa dulu orang-orang musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di masyarakatnya, mereka itu beribadah kepada Allah. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sering kali bersumpah dengan kata-kata wallahi. Ini menunjukkan bahwa mereka itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka melakukan kesyirikan juga. Ini yang masalah. Maka jangan sampai jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita di zaman ini mengatakan, saya kan sudah beriman kepada Allah. Saya kan sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, apa salahnya kalau kita ya sedikit-sedikit melakukan kesyirikan? Kan nanti kita beribadah lagi kepada Allah. Jawabannya tidak demikian. Syirik itu menghapuskan semua amal. Syirik itu membatalkan semua amalan kebaikan kita. Baik. Ketika sahabat Umar
mengatakan sahibakumullah, maka Ummu Abdillah Laila binti Abi Khathamah mengatakan wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Ketika itu aku melihat ada kelembutan di hati Umar yang belum pernah aku melihatnya. Tsumma ansaraf. Akhirnya Umar pun pergi. Wa qad ahzanahu fima ra'a khurujuna. Dan keluarnya kami dari desa kami untuk berhijrah menjadikan Umar ketika itu sedih. Faja'a Amir. Maka datanglah suami dari Laila binti Abi Khathamah. Jadi kejadian tadi antara Laila binti Abi Khathamah dengan Umar ibn Khattab itu terjadi ketika tidak ada suaminya. Karena suaminya sedang mempersiapkan perjalanan. Taib. Iya. Suaminya datang dan sahabat Umar sudah pergi. Maka Laila binti Abi Khathamah ini mengatakan, "Ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifa." Wahai Abu Abdillah, andai saja engkau tadi melihat Umar. Wa riqqatahu wa huznahu alaina. Begitu pula kelembutan dia dan kesedihan dia ketika melihat kita mau berangkat. Maka suaminya ini mengatakan, "Atami'ti fi islamihi?" Engkau berharap Umar masuk Islam? Maka Laila mengatakan, "Na'am." Maka Amir, suaminya, mengatakan, "La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab." Subhanallah. Orang yang engkau lihat, yaitu Umar, tidak akan masuk Islam. Ini saking putus asanya ya. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Umar kepada kaum muslimin ketika itu. Orang yang engkau lihat tidak akan masuk Islam. Sampai himarnya atau keledainya Khattab masuk Islam. Keledainya Khattab itu ayahnya Umar. Kalau ayahnya Umar ini punya keledai, baik. Kalau ayahnya Umar itu punya keledai dan keledai itu masuk Islam, baru Umar bisa masuk Islam. Tapi sebelum keledai ayahnya masuk Islam, maka Umar tidak akan masuk Islam. Ini dikatakan oleh Amir, suaminya Laila binti Abi Khathamah, karena saking putus asanya melihat keadaan Umar ibn Khattab yang sangat keras sekali pertentangannya dan usahanya untuk membendung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini menjelaskan tentang keadaan sebelum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Sudah mulai lembut hatinya. Kemudian di hari-hari itu, Fatimah yang merupakan saudarinya Umar ibn Khattab dan suaminya, alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Jadi keluarga Umar sekarang ada yang sudah masuk Islam, yaitu Fatimah sama suaminya. Suaminya namanya Sa'id ibn Zaid, dan Sa'id ibn Zaid ini termasuk di antara 10 orang yang dikabarkan masuk surga dalam satu hadis, Jadi dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada sahabat-sahabat yang masuk Islam, Di antaranya disebutkan sahabat Abu Bakar masuk Islam, sahabat Umar masuk Islam, sahabat Uthman masuk Islam, sahabat Ali masuk Islam. Di antaranya sahabat Sa'id ibn Zaid, Karena memang termasuk di antara sahabat-sahabat yang paling pertama masuk Islam. Dan ini adalah suami dari Fatimah, saudarinya Umar ibn Khattab. Dan dua orang ini, Fatimah sama Sa'id ibn Zaid, di awal-awal
menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislamannya. Dan Umar belum tahu. Padahal sudah lumayan lama masuk Islamnya. Karena ya mereka tahu ya bagaimana sahabat Umar ibn Khattab ketika itu. Ya, keras dan kepribadiannya juga sangat kuat. Kalau punya keinginan, ya ingin langsung dilakukan. Maka mereka khawatir ya kalau nantinya sahabat Umar marah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Dan kenapa Fatimah, saudarinya Umar, dan Sa'id ibn Zaid ini masuk Islam karena ya didakwahi oleh Nabi SAW, dan setelah masuk Islam, ya dua orang ini sering didatangi oleh Khabbab ibn al-Arat. Ya, Khabbab ibn al-Arat. Jadi Khabbab ibn al-Arat ini yang datang ke rumahnya Sa'id ibn Zaid, ya, yang merupakan iparnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang, kemudian ada wahyu dibacakan untuk dua orang ini, untuk Fatimah sama Sa'id ibn Zaid. Baik. Penjelasan tentang Islamnya dua orang ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita mengetahui bagaimana proses masuk Islamnya sahabat Umar ibn Khattab, karena nanti ada hubungannya dengan dua orang ini. Baik. Ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melihat Laila binti Abi Khathamah sama suaminya Amir berhijrah ke negeri Habasyah, dan sahabat Umar juga melihat ya bagaimana kaum Quraisy terpecah belah, yang tadinya rukun-rukun sekarang menjadi terpecah belah karena dakwahnya Nabi SAW. Akhirnya sahabat Umar Ibn Khattab ingin melakukan ya sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah ini, agar tidak semakin banyak orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya, agar tidak semakin banyak atau semakin besar perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum Quraisy. Akhirnya Umar ketika itu ya melihat bahwa solusinya ya Muhammad ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena sebab dari ini semuanya itu bermula dari Nabi kita Muhammad SAW. Dakwahnya Nabi kita. Kalau masalah-masalah ini ingin kita selesaikan, ya sebabnya kita selesaikan dulu aja. Akhirnya sahabat Umar ibn Khattab yang terkenal kepribadiannya kuat, pemberani, ya, sifatnya yang keras, ya, tabiatnya yang keras. Akhirnya berniat, bertekad untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika itu sudah ya membawa pedangnya dalam keadaan terhunus, ya. Beda kalau bawa pedang masih di dalam tempatnya. Ini sudah dikeluarkan dari tempatnya dalam keadaan terhunus. Sahabat Umar ibn Khattab ya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diceritakan kepada sahabat Umar ketika itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya berkumpul dengan para sahabatnya yang ketika itu berjumlah 40-an di rumahnya di Darul Arqam, ya. Di Darul Arqam. Dan Darul Arqam ini tempatnya dekat dengan Bukit Sofa, ya. Tempatnya dekat dengan Bukit Sofa. Taib. Dar Arqam, taib. Dan akhirnya, ya, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menuju ke sana. Tujuannya apa tadi? Tujuannya ingin
membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Umar umurnya berapa? 26 tahun. Jadi masih muda banget ya. 26 tahun. Dan ketika itu sudah di tahun ke-9 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Dan ketika itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merdeka baru terkumpul 40-an orang. Jadi sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, kaum muslimin ketika itu jumlahnya masih 40-an. Kita bisa bayangkan jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu, yang terpercaya, yang sangat luar biasa akhlaknya, sangat luar biasa tampannya, sangat luar biasa penjelasannya. 9 tahun jemaah. Ya 9 tahun. Itu baru bisa mengislamkan 40-an orang. Ini menunjukkan perjuangan yang luar biasa yang beliau alami. 40 itu sedikit jemaah. Tahun ke-9 terjadi ini. Ya. Sahabat Umar ibn Khattab mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika di tengah perjalanan menuju Darul Arqam, Umar ibn Khattab bertemu dengan Nuaim ibn Abdullah Al-Adawi. Ini masih satu kerabat dengan sahabat Umar. Nuaim ibn Abdullah Al-Adawi. Karena sahabat Umar juga kabilahnya Adawi. Wa kana yukhfi Islamu. Dan Nuaim ibn Abdullah juga merahasiakan keislamannya. Tidak menampakkan keislamannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Nuaim mengatakan, "Aina turidu ya Umar?" Wahai Umar, kamu mau kemana? Maka sahabat Umar mengatakan, "Uridu Muhammadan hadha as-sabi." Aku ingin Muhammad. Aku ingin mencari Muhammad. Orang yang sabi. Sabi itu maksudnya keluar dari agama nenek moyang. Orang yang keluar dari agama nenek moyang. Alladzi farraqa amra Quraisy, yang telah memecah belah persatuan kabilah Quraisy. Wasaffaha ahlamaha, dia juga telah menghina pembesar-pembesar Quraisy. Wa abadinina dinaha, dia juga mencela agama kabilah Quraisy. Wasabba alihatana, dia juga telah mencela Tuhan-Tuhan kami, alihataha, Tuhan-Tuhannya Quraisy. Fa'aqtulahu, aku ingin membunuh. Aku ingin bertemu Muhammad yang kelakuannya seperti ini, dan aku akan membunuhnya. Ya, dia sahabat Umar ketika itu sudah membawa pedang yang terhunus. Ya, melihat keadaan ini, Nuaim mengatakan, "Wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar." Wahai Umar, ya, engkau telah ditipu oleh dirimu sendiri. Engkau telah terperdaya oleh dirimu sendiri. Atara bani Abdi Manaf wa bani Zuhrah tarikika tamshi 'alal ard wa qad qatalta Muhammadan. Apakah engkau mengira Banu Abdi Manaf dan Banu Zuhrah akan membiarkanmu berjalan di atas muka bumi ini, membiarkanmu hidup, sedangkan engkau telah membunuh Muhammad? Ya, Banu Abdi Manaf ini kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banu Zuhrah juga demikian. Kalau engkau membunuh Muhammad, Banu Abdi Manaf tidak akan tinggal diam. Banu Zuhrah tidak akan tinggal diam. Kamu akan dibunuh juga. Maka hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan berbuat seenaknya di sini. Ini berbahaya. Ini kata Nuaim. Afala tarji'u ila ahli baitik fatuqima amrahum. Tidakkah engkau kembali ke keluargamu
dan engkau meluruskan keadaan mereka. Meluruskan keadaan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa ada, ya Nu'aim sekarang memberikan kabar kepada Umar ibn al-Khattab bahwa ada di keluarganya yang sudah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan menurut Umar. Ada dari keluarganya yang sudah masuk Islam. Sehingga jangan urusi Muhammad, urusi keluargamu dulu. Keluargamu saja ada yang seperti itu. Akhirnya ketika itu sahabat Umar kaget. Ada kabar seperti itu, sahabat Umar ibn Khattab kaget. Karena selama ini dia tidak tahu kalau ada dari kerabatnya yang sudah masuk Islam. Akhirnya sahabat Umar mengatakan, wa ayyu ahli baiti. Siapa dia? Siapa keluargaku yang sudah masuk Islam? Ukhtuka Fatimah. Nu'aim mengatakan, saudarimu Fatimah. Fatimah sudah masuk Islam. Wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Begitu pula suaminya sudah masuk Islam. Wallahi qad aslama. Demi Allah kedua orang ini sudah masuk Islam. Ya, yang mengabarkan ini Nu'aim, ya. Nu'aim ibn Abdullah al-Adawi. Dan ini masih kerabatnya Umar. Ternyata kerabat yang lebih dekat ya dari Nu'aim itu juga sudah masuk Islam. Saudarinya Umar ibn Khattab dan adik dan iparnya, ya. Begitu ya, mereka berdua telah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan ala dinihi. Mereka berdua benar-benar telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka dinaka alladhi anta alaihi. Keduanya juga ya telah meninggalkan agamamu yang engkau berada di atasnya. Farji ila ahli baitik fa'aqim amrahu. Karena itu sekarang kembali engkau ke keluargamu. Jangan ke Muhammad sekarang. Kembali ke keluargamu. Dan ya perbaiki urusan mereka. Perbaiki keadaan mereka. Akhirnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu balik. Ya, tidak jadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau balik ke rumahnya dan mencari saudarinya Fatimah dan Sa'id ibn Zaid. Dan kebetulan ya, ketika itu ada Khabbab ibn al-Arab yang dia sering kali datang ke rumahnya Sa'id ibn Zaid ya, dan rumahnya Fatimah binti Al-Khattab. Ketika itu Khabbab ibn al-Arab membawa sahifah ya, secarik kertas yang tertulis di secarik kertas itu surat Thaha. Ya, jadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Thaha. Tidak semuanya ya, tapi sebagian dari surat Thaha di awalnya ya satu halaman, ya kira-kira satu halaman. Ketika itu Khabbab bin Arad ya membacakan ya wahyu tersebut kepada keduanya, kepada Fatimah bintil Khattab dan kepada Sa'id ibn Zaid suaminya. Dan memang ya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam itu ya cara berdakwahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang masuk Islam ya dan tidak berani keluar, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan satu orang untuk menyampaikan wahyu-wahyu kepada mereka, ya. Sehingga tidak terpusat di satu tempat. Ya. Dakwah itu disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabatnya. Ya, di antaranya ya Fatimah bintul Khattab sama Sa'id ibn Zaid ini yang mendakwahi dan terus dengan kontinu adalah Khabbab ibn al-Arad. Ketika sedang ngajari atau membacakan firman Allah dari surat Thaha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, sampai beberapa ayat setelahnya. Sahabat Umar sudah dekat dengan rumah dari saudarinya itu dan mendengar ada obrolan di dalam rumah tersebut. Dan ketika terdengar suara
kaki Umar ibn al-Khattab, akhirnya Khabbab sembunyi. Khabbab sembunyi di satu sudut rumah yang ada seperti kamar kecilnya. Kemudian Fatimah ketika itu mengambil kertas tadi yang ada tulisan wahyunya dan diletakkan di bawah pahanya. Ini memang keadaan genting ya, seperti ini. Disembunyikan. Kemudian sahabat Umar pun masuk ke rumah dan bertanya, "Ma hadhil hainama?" Suara apa ini? Saya mendengar ada obrolan di antara kalian. Kalian sedang mengobrolkan apa? Sedang memperbincangkan apa? Maka dua orang, yaitu Fatimah bintul Khattab dan Sa'id bin Zaid, mengatakan, "Ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana." Ya, tidak ada yang kami bicarakan kecuali yang biasanya kami bicarakan di antara kita. Maka sahabat Umar ketika itu langsung to the point. Beliau mengatakan, "Fala'allakuma qad sabautuma." Mungkin kalian berdua sudah masuk Islam ya. Sudah soba. Soba itu ya meninggalkan agama nenek moyang. Ya ini jadi diksi soba itu dipakai oleh orang-orang Quraisy ya untuk menyebut orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan diksi ini konotasinya buruk ya. Konotasinya buruk karena soba itu artinya meninggalkan agama nenek moyang. Ya artinya dia berarti menyelisih nenek moyangnya dan itu sesuatu yang buruk. Maka Umar mengatakan fala'allakuma qad sabautuma, tidak mengatakan fala'allakuma qad aslamtuma. Kalian sudah meninggalkan agama nenek moyang kalian ya. Faqala lahu Sa'id bin Zaid zawju Fatimah, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik?" Maka suaminya Fatimah menjawab, ya, dan ini ya, orang Arab ketika itu tidak mau berbohong, jemaah. Orang Arab ketika itu tidak mau berbohong. Bohong itu aib sekali. Makanya nggak ada orang Arab yang berbohong di zaman Nabi SAW. Nggak ada. Kebohongan itu ya setelah orang Arab bercampur dengan orang-orang dari luar. Tapi orang Arab sendiri nggak pernah berbohong. Ini ya Sa'id bin Zaid ini sangat khawatir ketika Umar mengetahui keislamannya. Tapi setelah keadaannya seperti ini, Sa'id bin Zaid ya nggak mau berbohong walaupun ini mengancam nyawanya. Sa'id bin Zaid menjawab, "Wahai Umar, bagaimana kalau ternyata kebenaran itu berada di luar agama? Bagaimana kalau ternyata kebenaran itu di luar dari keyakinanmu, di selain agamamu?" Akhirnya muntaplah Umar ya. Kemarahan Umar memuncak di sini. Umar akhirnya memukul Sa'id bin Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Sehingga Sa'id bin Zaid akhirnya jatuh. Ya, tadi dikatakan bahwa memang Umar ini punya tabiat yang keras, punya kepribadian yang kuat dan sangat pemberani. Dan juga ya badannya Umar ini tinggi, jemaah. Badannya Umar itu tinggi. Kalau naik kuda itu sampai kakinya itu bisa ya hampir mengenai tanah. Saking tingginya. Dipukullah Sa'id bin Zaid dengan pukulan yang sangat keras oleh sahabat Umar ketika itu umur 26 tahun. Ya masih kuat-kuatnya. Sampai akhirnya jatuh. Ketika Sa'id bin Zaid jatuh, istrinya berusaha untuk melindungi. Istrinya tidak mau ya suaminya mati sendiri. Akhirnya ya sebagaimana kita lihat ya banyak dari istri yang ya, akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi suaminya. Baik. Setelah ya istrinya Sa'id ibn Zaid yang merupakan saudarinya Umar ibn Khattab melindungi Sa'id ibn Zaid, melindungi adik iparnya, ya, akhirnya
akhirnya, akhirnya Fatimah mendapatkan pukulan juga dari sahabat Umar, dari saudaranya. Umar memukul seorang wanita. Sampai akhirnya kepala dari Fatimah mengucurkan darah. Melihat pemandangan itu, akhirnya sahabat Umar mereda kemarahannya. Ya, sahabat Umar akhirnya reda. Dia baru sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Ini kesalahan besar. Ini wanita. Sangat tidak pantas Umar yang sangat kuat itu memukul wanita sampai kepalanya berdarah. Dalam keadaan seperti itu, ya, kedua orang ini, Sa'id ibn Zaid dan Fatimah bintul Khattab, dengan lantang mengatakan, "Na'am qad aslamna." Iya, kami memang telah masuk Islam. Wa amanna billahi wa rasulih. Dan kami benar-benar telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna' ma badalak. Sudah, lakukan apa yang engkau inginkan. Bunuh kami, tidak ada masalah. Akhirnya sahabat Umar mereda. Ya, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Umar membayangkan kalau diperlakukan seperti itu, akhirnya mereka akan rujuk ke agama nenek moyangnya. Ternyata malah tambah kuat keyakinan mereka. Sudah, biarkan kami mati dalam keadaan Islam ini. Ya silahkan, bunuh kami, tidak ada masalah. Akhirnya setelah kemarahan Umar Ibn Khattab mereda, Umar mengatakan kepada saudarinya Fatimah, "A'tini hadhihi as-sahifah allati sami'tukum taqra'unaha anifa." Ternyata sahabat Umar ini sebelum masuk sudah mendengarkan, ya, nguping dari luar rumah. Beliau mengatakan, "Serahkan kepadaku kertas yang kalian baca dan aku mendengarnya tadi. Anzur ma hadha alladhi ja'a bi Muhammad." Aku ingin melihat, ya, apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Dan ya, Umar ya termasuk di antara orang yang bisa membaca di kabilah Quraisy, ya. Dan dulu, ya, Nabi itu tidak bisa baca, dan banyak, ya, di masyarakat Nabi SAW yang belum bisa baca. Hanya beberapa orang yang bisa baca. Dan termasuk di antara yang sudah bisa baca adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Umar meminta kertas itu, putrinya Fatimah mengatakan, "Inna nakhshaka alaiha." Putrinya mengatakan, kami khawatir nantinya kertas itu malah, ya, engkau sobek atau engkau rusak. Maka sahabat Umar mengatakan, "La takhafi." Jangan takut. Aku tidak akan melakukan yang seperti itu. Wa halafa laha bi alihatihi la yaruddannaha ilaiha idza qara'aha. Bahkan ketika itu sahabat Umar ibn Khattab bersumpah dengan nama Tuhannya, dengan nama sesembahan Umar ketika itu, bahwa dia benar-benar akan mengembalikan kertas itu ketika sudah membacanya. Maka ketika mendengar kata-kata ini, Fatimah, saudari Umar ibn Khattab, tertumbuh, ya, rasa harapnya untuk keislaman dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini ada akhirnya tumbuh, ya. Mungkin ini jalan Umar masuk Islam. Tapi itu pun tidak menjadikan Fatimah langsung memberikan kertas itu. Fatimah mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, innaka najis. Sungguhnya engkau itu najis. Ala syirkik,
masih di atas kesyirikan. Wa innahu la yamassuha illa al-mutahharun. Dan sungguh ya tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Fakum faghtasil. Maka sana pergi, kamu mandi dulu. Faqama Umar faghtasal. Dan Umar subhanallah ketika itu nuruti ya apa yang dikatakan oleh saudarinya hanya untuk melihat apa yang ada di secarik kertas itu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar akhirnya pergi mandi. Setelah itu saudarinya Fatimah memberikan kertas tersebut kepada sahabat Umar. Kemudian Umar membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sahabat Umar ketika membaca isi dari kertas itu, akhirnya hatinya melembut jemaah. Hatinya yang tadinya keras, akhirnya melembut. Ya, bisa nanti dilihat ya apa ya arti dari firman Allah tadi. Ya intinya saya terjemahkan sebagiannya saja. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini agar engkau celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kecuali sebagai pengingat untuk siapapun yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan bumi dan menciptakan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, maha penyayang, yang berada di atas arsy-Nya. Sampai akhirnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadalah engkau kepadaku. Mendengar ya atau membaca firman-firman ini, akhirnya hatinya Umar melembut. Dan beliau mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Betapa indahnya perkataan ini dan betapa mulianya. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam ay yu'bada ma'ahu ghairuhu. Sungguh tidak pantas, sangat tidak pantas orang yang atau zat yang mengatakan kata-kata ini untuk disekutukan dengan yang lain. Sungguh sangat tidak pantas zat yang mengatakan kata-kata ini, yaitu wahyu tadi, untuk disekutukan. Tidak pantas sama sekali. Dulluni ala Muhammad. Akhirnya Umar mengatakan, tunjukkan kepadaku tempatnya Muhammad sekarang juga. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaih. Ketika Umar mengatakan kata-kata ini, Khabbab yang tadi sembunyi keluar. Karena Khabbab sudah tahu, oh berarti Umar ini sudah terbuka hati.
tidak akan marah. Khabbab keluar. Umar belum tahu tadi. Khabbab keluar dan Khabbab yang mengatakan, "Abshir ya Umar." Siap wahai Umar, saya akan antar kamu ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni wallah la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabiyhi. Karena sesungguhnya karena demi Allah sesungguhnya aku sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakanmu dengan doanya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Khabbab ibn al-Arad ketika keluar ya. Fa inni sami'tuhu wa yaqul Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibn al-Khattab atau dengan Amr ibn Hisham." Amr ibn Hisham ini maksudnya adalah Abu Jahal. Dan ini adab yang atau cara yang bagus ya dari Khabbab ibn al-Arad ketika itu tidak menyebut Abu Jahal sebagai Abu Jahal. Karena sebenarnya Abu Jahal ini adalah nama yang disematkan atau julukan yang disematkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nama sebenarnya adalah Hisham Amr ibn Hisham. Ya, nama sebenarnya adalah Amr ibn Hisham dan orang Arab ya masyarakat Arab ketika itu menjulukinya sebagai Abul Hakam. Abul Hakam. Jadi orang yang sangat bijaksana. Punya kebijaksanaan yang tinggi dan itu memang ya keadaan dari Amr ibn Hisham ya. Orang-orang Quraisy ketika menemukan masalah-masalah yang pelik, ya biasanya bisa dicarikan solusinya dari Amr ibn Hisham atau Abul Hakam. Ketika Rasulullah SAW diutus dan ternyata Amr ibn Hisham ini menentang dakwah Nabi SAW, akhirnya Rasulullah SAW menjulukinya sebagai Abu Jahal. Khabbab ibn al-Arad ketika situasinya seperti ini tidak mau menyebutnya sebagai Abu Jahal, tapi menyebutnya sebagai Amr ibn Hisham namanya. Dan ini ya menunjukkan kepada kita bahwa dalam berbicara jamaah ya kita harus mengatur kata-kata, memilih diksi-diksi walaupun yang kita sampaikan sama. Tapi pilihlah diksi yang sesuai dengan keadaan. Ya. Dan tapi tetap ya kita harus menjaga jangan sampai kita berbohong. Ya, sampaikanlah kebenaran dengan diksi yang baik, dengan pemilihan kata yang tepat, ya sehingga ya tidak mengganggu jalan dakwah kita. Fallah Allah ya Umar. Demi Allah maka ayolah ya Umar. Allah maksudnya ittaqillah ya Umar. Takutlah kepada Allah wahai Umar. Faqala lahu Umar fadulluni ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa uslim. Akhirnya sahabat Umar dengan tegas mengatakan, tunjukkan kepadaku wahai Khabbab tempatnya Muhammad sehingga aku menemuinya dan aku masuk Islam. Faqala lahu Khabbab. Khabbab mengatakan kepada sahabat Umar, huwa fi dari Arqam ibn Abil Arqam bi asfalis Safa. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Ya, biasa dikenal dengan Darul Arqam. Rumahnya Arqam. Bi asfalis Safa, di bawah bukit Safa. Dan ini menunjukkan ya bahwa ketika kita berdakwah dan kita tidak mendapatkan tempat ibadah, misalnya masjid ya, kita bisa menggunakan rumah-rumah jemaah. Rumah-rumah yang dibolehkan bagi kita untuk berdakwah di dalamnya, ya gunakan rumah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggunakan rumahnya Darul Arqam untuk mengumpulkan para sahabatnya. 40 sahabat berkumpul di Darul Arqam. Padahal itu dekat dengan Sofa dan Sofa itu dekat dengan Ka'bah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa berdakwah di Ka'bah, nggak bisa berdakwah di Masjidil Haram. Maka pilihannya adalah berdakwah di rumah. Dan ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau kita dilarang untuk menggunakan masjid yang ada di lingkungan kita, jangan putus asa. Dakwah harus berjalan. Kita masih bisa menggunakan rumah-rumah dari jamaah
yang mempersilahkan kita menggunakan rumahnya. Baik. Akhirnya, ya, Umar tetap membawa pedangnya. Tetap terhunus pedangnya. Dan datang ke tempat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Darul Arqam. Akhirnya, sampai ke depan pintu Darul Arqam, Umar mengetuk pintu. Ketika pintu diketuk, orang yang di dalam melihat dulu siapa yang mengetuk pintu ini. Ternyata mereka melihat Umar ibn al-Khattab yang sangat ditakuti oleh orang-orang ketika itu. Dan ketika itu, ya Umar masih membawa pedang yang terhunus. Orang yang melihat ini akhirnya takut ya, tidak membukakan pintu. Dan karena perkumpulan itu di dalam rumah, akhirnya setelah melihat Umar bawa pedang datang, akhirnya orang yang melihat ini balik lagi ke jamaah. Ya Rasulullah, hadza Umar. Orang ini balik kepada jamaah yang disitu ada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Umar ibn al-Khattab datang ke sini membawa pedang yang terhunus. Wa wajilal qaum. Akhirnya orang-orang yang berada di situ semuanya, sahabat Nabi bersama Nabi SAW, ya, para sahabat pada takut. Nabi jelas ya tidak takut ya. Faqala lahum Hamzah. Di situ ada paman Rasulullah SAW yang namanya Hamzah. Hamzah ini umurnya lebih tua daripada Rasulullah SAW, ya, lebih tua 2 tahun. Ya, ini kalau ini tahun ke-9 Hijriyah, berarti Rasulullah tahun ke-9 kenabian, berarti Rasulullah SAW ketika itu umurnya 49. Kalau beda 2 tahun dengan Hamzah, berarti ketika itu Hamzah sudah umur 51 tahun. Faqala lahum Hamzah. Hamzah ini termasuk sahabat Nabi dan paman beliau yang juga ya menjadikan dakwah beliau semakin kuat di kota Makkah ketika itu. Karena beliau ini pemberani sekali. Ya, sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Asadullah, singanya Allah. Ya. Umar, seorang pemberani. Hamzah juga seorang pemberani. Radhiyallahu anhuma. Hamzah mengatakan kepada orang ini, malakum. Kepada orang-orangnya, malakum. Ada apa dengan kalian? Kenapa ramai? Mereka mengatakan Umar ibn al-Khattab. Mereka mengatakan ada Umar ibn al-Khattab. Mereka takut. Faqal. Maka Hamzah ibn Abdul Muttalib mengatakan, iftahu lahul bab. Sudah, bukakan saja pintunya. Ini menunjukkan keberanian dari sahabat Hamzah ibn Abdul Muttalib. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Apabila dia datang dengan kebaikan, apabila dia datang menginginkan kebaikan, maka kita kasih dia kebaikan. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Kalau ternyata dia datang menginginkan keburukan, maka kita akan membunuhnya juga dengan pedangnya sendiri. Ya, dia satu orang. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu bersama 40-an sahabat. Ya kita keroyok saja. Ini maksud jadi sahabat Hamzah ibn Abdul Muttalib dengan perkataannya, qatalnahu bisayfi. Ya kita bisa membunuhnya dengan pedangnya dia sendiri. Walaupun kita nggak pakai pedang, ya kalau kita 40 orang, ya kita keroyok dia, kita pasti akan mampu merebut pedangnya dan ya membunuhnya dengan pedang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ya kepada sahabatnya, idzan lahu. Kalau begitu, izinkan dia masuk. Fafatahu lahu. Akhirnya para sahabat membukakan pintu untuk Umar ibn Khattab. Wa nahadha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta laqi. Ini keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berdiri dan menemui langsung Umar ibn Khattab dalam keadaan membawa pedang yang sudah terhunus.
فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه جذبة شديدة. Maka akhirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pakaian dari sahabat Umar dan beliau tarik. Beliau tarik ya, dan Umar ya ketika itu sudah tidak kuasa lagi menahan keinginannya untuk menunduk ya. Ketika waqa'a ala rukbatayhi 'alal ard, ya beliau langsung turun ya. Beliau langsung bersimpuh dengan menempelkan kedua lututnya ke tanah. Beliau bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ja'a bika ya Ibnul Khattab?" Apa yang menjadikanmu datang ke sini wahai Ibnul Khattab? Wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah. Demi Allah, aku tidak melihat engkau berhenti dari perbuatanmu selama ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu qari'ah. Qari'ah itu ketukan yang keras atau peringatan yang keras. Faqala Umar, maka akhirnya sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu li'umina billahi wa birasuli. Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa bima ja'a min indillah, dan beriman kepada apapun yang datang dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan arafa minha ahlul bait min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Umar qad aslam. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan takbir yang dengannya ya orang yang ada di rumah tersebut dari semua sahabat Nabi yang ada di rumah itu ya. Dengan takbir itu akhirnya semua sahabat Nabi yang ada di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Wa kabbara sahabah. Mengetahui Umar telah masuk Islam, akhirnya para sahabat pun bertakbir. Takbiratan sami'aha ahlu Makkah. Dengan takbir yang didengar oleh penduduk Makkah. Subhanallah. Akhirnya tersebarlah berita Umar ibn al-Khattab ya masuk Islam. Baik. Ketika ya tersebar berita Umar ibn al-Khattab masuk Islam, maka banyak orang yang heran. Ini berita yang luar biasa ini. Berita yang tidak dibayangkan oleh orang-orang. Tapi Umar ya, ketika tersebar beritanya, beliau tidak takut. Ya. Beliau orang pemberani. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, dan sanadnya kuat, dari sahabat Ibnu Umar ya, menceritakan tentang bagaimana masuk Islam ayahnya. Masuk Islamnya ayahnya. Ibnu Umar mengatakan, lamma aslama abi Umar. Ketika ayahku Umar masuk Islam, lam ta'lam Quraisyun bi islami. Orang-orang Quraisy masih belum tahu tentang keislamannya. Faqala ayyu Quraisyin anqalu lil hadis. Maka akhirnya Umar pun mengatakan, siapakah dari kabilah Quraisy ini yang paling bisa menyebarkan berita?
qila Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Maka ada yang mengatakan, kalau kamu pengen menyebarkan atau mengirimkan kabar agar beritamu itu tersebar di masyarakat Makkah, maka orangnya, ya dia adalah Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Maka akhirnya Umar datang kepada Jamil ibn Ma'mar. Ya mungkin kalau di zaman kita ya, media sosial. Disebarkan di media sosial atau mungkin di-endorse oleh orang yang terkenal. Sehingga berita benar-benar menyebar. Ya, sahabat Umar ini nantang ya. Nantang penduduk Makkah. Umar masuk Islam. Maka akhirnya sahabat Umar datang ke Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Ketika itu Ibnu Umar itu sudah ikut ya bersama ayahnya. Dan Ibnu Umar mengatakan di sini, wa ghadawtu atba'u atharahu anzuru madza yaf'al wa ana gulam a'qilu kullama ra'aitu. Dan ketika itu aku mengikuti ayahku di belakangnya. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Ketika itu aku memang masih kecil, tapi aku sudah memahami apapun yang aku lihat. Fa'atahu. Maka Umar pun mendatangi Jamil ibn Ma'mar dan mengatakan, "Ama alimta ya Jamil anni qad aslamtu?" Wahai Jamil, apakah engkau belum tahu bahwa aku telah masuk Islam? Wa dakhaltu fi dini Muhammad, dan aku telah masuk ke agamanya Muhammad. Qal fa wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru rida'ahu wa atba'ahu Umar wattaba'tu abi. Subhanallah. Jamil ketika mendengar kata-kata ini dari sahabat Umar ibn al-Khattab, Jamil tidak menjawab ucapan itu. Tapi apa yang dilakukan? Langsung Jamil langsung lari. Lari, ingin menyebarkan berita ini. Karena memang Jamil ini terkenal orang yang paling gesit untuk menyebarkan kabar-kabar yang baru-baru. Langsung, ya, Jamil langsung lari dan diikuti oleh Umar, dan Umar diikuti oleh Ibnu Umar. Hatta idza qama ala babil masjid sarraha bi'a'la sautihi. Sampai ketika Jamil ini ya sudah sampai ke pintu masjid, maka Jamil menjerit, ya, mengangkat suaranya, mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba." Ingatlah bahwa Umar ibn al-Khattab telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Maksudnya dia masuk Islam. Faqala Umar min khalfih. Maka Umar di belakangnya Jamil ini ya mengatakan atau menimpali, "Kadzab. Orang ini dusta. Walakinni qad aslamtu." Yang benar aku masuk Islam. Yang benar aku telah masuk Islam. Aku tidak meninggalkan agama nenek moyangku. Ya. Tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fatharu alaih. Maka akhirnya orang-orang Quraisy menggerayaknya. Subhanallah. Umar sendirian ketika itu. Ya, anaknya melihatnya di belakang. Dikerayaklah Umar. Fama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamatis syamsu ala ru'usihim wa nala minhul i'ya faqa'at. Jadi Umar ketika dikeroyak pun tidak menyerah, menyerang juga. Mereka mengeroyok Umar, Umar juga menyerang mereka sampai akhirnya qamatis syamsu ala ru'usi. Matahari sampai di tengah langit. Dan akhirnya mereka pun saling lelah ya. Wa nala minhul i'ya faqa'at. Maka Umar pun duduk. Enggak sampai mati ya. Dikeroyok oleh banyak orang. Ya alhamdulillah enggak sampai meninggal. Fabainama hum kadzalik idz aqbala syaikhun min Quraisy alaihi hullatun hatta waqa'a
alaihim. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, ya, datanglah orang tua yang memakai pakaian yang bagus, ya, pakaian yang mulia, dan mengatakan, "Masya'nukum, ada apa dengan kalian? Ada apa? Kenapa kalian seperti ini?" Akhirnya mereka mengatakan, "Saba'a Umar bin Khattab." Umar bin Khattab telah, ya, melakukan tindakan soba, yaitu meninggalkan agama nenek moyang. Qala famah, rajulun ikhtara li nafsihi amran, famadha turidun. Terus kalau begitu kenapa? Kalau Umar meninggalkan agama nenek moyangnya, kenapa? Dia sudah orang dewasa. Dia telah memilih pilihan untuk dirinya sendiri. Apa yang kalian inginkan dari dia? Aturiduna bani Adi ibn Ka'ab yuslimuna lakum sahibahum hakadha? Apakah kalian mengira Bani Adi ibn Ka'ab, ini kabilahnya Umar ibn Khattab, akan menerima kalian melakukan hal ini kepada bagian dari mereka ini, kepada orangnya mereka? Bani Adi ibn Ka'ab ini tidak akan menerima perlakuan kalian terhadap Umar ibn Khattab ini yang merupakan bagian dari mereka. Khallu anir rajul. Sudah, biarkanlah dia. Akhirnya orang-orang Quraisy, ya, membiarkan atau meninggalkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Inilah, ya, kisah dari kisah Islamnya, masuk Islamnya sahabat Umar ibn Khattab. Dan ternyata jamaah sekalian rahimanallah, setelah kejadian ini, orang-orang Quraisy ternyata tidak berhenti. Bahkan mereka bersekutu ingin membunuh Umar. Tapi subhanallah, ya, pada Nabi Muhammad SAW mereka tidak berani. Akhirnya, ya, mereka beraninya kepada sahabat Umar. Padahal sebelumnya Umar ini orang yang sangat disegani, tapi karena dia sendiri, ya, beliau sendiri, ya, dan orang-orang Quraisy melihat kabilahnya Umar ini tidak terlalu terpandang, akhirnya mereka berani. Mereka merencanakan pengeroyokan untuk membunuh Umar ibn Khattab. Setelah itu akhirnya beberapa orang, ya, datang ke rumahnya Umar ibn Khattab. Ya, ini orang-orang musyrikun. Ya, mereka datang ke rumahnya Umar. Mereka ingin membunuhnya. Ya, inilah senjata terakhir, ya, orang-orang yang orang-orang yang tidak punya dasar yang kuat dalam keyakinannya. Ya, mereka tidak mau berdiskusi, mereka tidak mau membahas mana sih yang benar, mana yang salah. Sudah, mereka anarkis. Jadi, ya, inilah persekusi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, ya, Quraisy ketika itu untuk atau terhadap sahabat Umar ibn Khattab. Baik, kisah tentang pengeroyokan ini ke rumah Umar ibn Khattab diriwayatkan atau dikisahkan oleh Ibnu Umar, anak beliau, putra Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, bainama huwa fid dar, ketika Umar di rumah, khaifan, dalam keadaan takut. Ya, sekarang Umar jadi takut juga, ya, karena, ya, melawan masyarakat yang banyak. Idh ja'ahu al-As ibn Wa'il as-Sahmi, ketika datang kepadanya Al-As ibn Wa'il as-Sahmi, Abu Amr, wa hum bani Sahm, wa hum hulafa'una fil jahiliyah. Faqala lahu ma baluk. Faqala lahu ma baluk. Qal za'ama qaumuk annahum sayaqtulunani an aslamtu. Jadi Al-As ibn Wa'il as-Sahmi ini mengatakan kepada sahabat Umar yang ketika itu
ya merasa takut dan akhirnya di rumah, berlindung diri di rumah. Al-As ini mengatakan, ada apa denganmu wahai Umar? Kenapa sekarang kamu takut? Yang tadinya kamu sangat berani. Maka Umar mengatakan, za'ama qaumuk annahum sayaktulunani an aslamtu. Kaummu, mereka ingin membunuhku. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membunuhku karena aku masuk Islam. Maka Al-As mengatakan, la sabila ilaik. Mereka tidak akan bisa melakukan itu. Fakharaj Al-As. Maka akhirnya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi keluar dari rumah Umar ibn Khattab dan menemui orang-orang tersebut. Dan mereka saking banyaknya telah memenuhi ya lembah. Lembah itu ya tempat yang cekung di antara dua gunung. Saking banyaknya orang yang akan membunuh Umar ya, sampai wadi atau lembah itu penuh dengan orang. Al-As mengatakan, aina turidu? Kalian mau kemana ini? Maka mereka mengatakan, nuridu hadha Ibn al-Khattab alladhi sabak. Kami ingin ke tempatnya orang ini, anaknya Khattab ini, yang sekarang sudah meninggalkan agama nenek moyangnya. Qal Al-As ibn Wa'il mengatakan, la sabila ilaih. Ya, tidak ada jalan untuk ke sana. Dengan kata-kata itu akhirnya orang-orang balik lagi. Ya, ini perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk hambanya yang sudah masuk Islam ya. Ini Al-As ibn Wa'il ya belum masuk Islam ketika itu. Wallahu a'lam apakah bagaimana kisah atau wafatnya, bagaimana meninggalnya nggak tahu ya. Tapi ketika situasi ini Al-As ibn Wa'il ya masih dalam kesyirikan. Dan dia membela Umar. Dia membela Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dengan Islamnya sahabat Umar ibn Khattab, maka ya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Semakin kuat. Bahkan ya akhirnya sahabat Umar ibn Khattab mengajak para sahabat yang lain untuk menampakkan keislaman mereka. Ketika sahabat Umar ibn Khattab masuk Islam, akhirnya sahabat Umar bahkan mengajak para sahabatnya untuk sholat di depan Ka'bah. Sholat di depan Ka'bah. Sahabat Umar juga mengajak para sahabat ya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan ini tidak pernah terjadi sebelum ya, masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Sampai Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud ini juga termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan termasuk sahabat yang senior. Ibnu Mas'ud mengatakan, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar bin Khattab. Kami ya terus dalam keadaan kuat ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kana Islamu Umar fathan. Islamnya Umar itu merupakan kemenangan besar. Wa hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar ya ke Madinah itu juga merupakan kemenangan. Wa imaratuhu rahmah. Dan kekuasaan atau kekhalifahan Umar adalah kekhalifahan yang penuh dengan rahmat. Wallahi mastata'na an nusalliya haulal baiti zahirina hatta aslama Umar. Demi Allah, kami tidak mampu, kami tidak bisa sholat di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah, ya dengan keadaan terang-terangan, ya dilihat banyak orang sampai ya ketika masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Ya, ini menunjukkan ya bahwa setelah tadi Umar berlindung diri di rumah, ya akhirnya diselamatkan, ternyata keberanian sahabat Umar masih membara. Ya. Beliau tidak ingin sembunyi-sembunyi dalam melakukan ajaran Islam yang sudah beliau ketahui. Bahkan mengajak para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah kisah masuk Islamnya
sahabat Umar ibn Khattab yang sangat luar biasa. Ya, dan di sini banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dari peristiwa masuk Islamnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya yang pertama, bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur ya bagaimana hidayah ini datang kepada seseorang ya. Dan Allah yang tahu siapa yang paling berhak mendapatkan hidayah. Sehingga jamaah sekalian rahimanallah, sebejat apapun seseorang di mata kita, jangan sampai kita putus asa dengan hidayahnya. Kalau ada kesempatan untuk mendakwahinya, dakwahi. Dan subhanallah ya, banyak cerita-cerita orang yang asalnya preman, asalnya bejat, banyak kemaksiatannya, melakukan dosa-dosa besar, akhirnya kenal hidayah. Ya, akhirnya dapat hidayah, akhirnya menerima Islam, ya, menerapkan Islam tersebut dalam dirinya. Betapa banyak kisah-kisah yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab adalah ketika kita berdakwah, ya, ketika kita ngajak seseorang, ya, dalam kebaikan, maka banyaklah berdoa. Banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW, siapa beliau? Tapi beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Siapa yang engkau cintai dari dua orang ini? Kuatkan Islam dengannya. Dengan Umar ibn Khattab atau dengan ya Hisham ibn Amr. Ya, ini contoh. Ya. Tuntunan. Inilah teladan kita. Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau tidak melupakan doa untuk musuhnya. Musuh dakwahnya didoakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil pelajaran dari ini adalah keberanian. Keberanian itu sangat besar pengaruhnya terhadap dakwah. Ya, jadi kalau berdakwah, ya, jangan terlalu takut, ya. Beranilah dalam berdakwah, beranilah dalam kebaikan. Tapi juga ya, jangan berani yang tidak pertimbangan. Jadi harus imbang antara keberanian dengan pertimbangan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau dianggap sebagai tindakan orang yang safih, orang yang akalnya kurang. Jadi ada keberanian, ada ketololan. Jangan sampai kita ya terlalu berani tapi tanpa pertimbangan, sehingga ya tindakan kita seperti tindakan orang yang bodoh, ya, tidak mempertimbangkan keadaan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya adalah orang yang sangat pemberani dan keberaniannya itu sangat bermanfaat besar bagi kaum muslimin. Ya, sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mazilna a'izzatan ba'da islami Umar." Mazilna a'izzatan ba'da islami Umar. Kami terus dalam kekuatan, dalam kemuliaan, ya, sejak masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Kemudian pelajaran yang penting juga di sini, bahwa Al-Quran itu benar-benar bisa mempengaruhi hati seseorang. Lihatlah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika asalnya marah, muntab, ya, memuncak kemarahannya dan akhirnya dikeluarkan semuanya setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Thaha, ya, beliau luluh hatinya dan langsung ingin masuk Islam. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir dari yang bisa Anda sampaikan, pelajaran berharga dari kisah masuknya Umar ibn Khattab adalah wanita yang punya usaha untuk berdakwah. Jadi sahabat Umar ini termasuk yang punya andil besar dalam masuk Islamnya adalah seorang wanita, yaitu saudari beliau, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anhu. Kapan sahabat Umar mulai reda amarahnya? Yang ketika melihat putrinya mengucurkan darah di kepalanya. Dipukul oleh sahabat Umar ibn Khattab sampai keluar darah dari kepalanya.
Tapi dengan itu akhirnya hati Umar menjadi luluh. Kemudian lihat ya kisah tadi. Kisahnya Laila binti Abi Khathamah ketika akan hijrah ke Habasyah. Itu juga ya menjadikan hati Umar luluh. Ya. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya. Dakwahilah kaum wanita. Berikan perhatian kepada mereka sehingga mereka akhirnya mempengaruhi kaum laki-laki. Ya. Dan di zaman kita juga ya terbukti ya banyak sekali suami-suami yang akhirnya ya kenal dakwah ya, semangat untuk menjalankan Islamnya dari istrinya. Istrinya ngaji dulu, kemudian akhirnya suaminya juga akhirnya terpengaruh untuk mengikutinya. Ya, dan ini ya menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin harus memperhatikan generasi perempuan kita. Mereka adalah pendidik anak-anak kita ya. Mereka juga ya yang di zaman ini sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi atau sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat kita. Kalau kaum wanita rusak jamaah, maka anak-anak yang di rumah-rumah akan rusak. Kalau anak-anak rusak yang membangun masyarakat adalah anak-anak tersebut, maka masyarakatnya juga akan rusak. Kemudian kalau wanita rusak jamaah, mereka mengumbar auratnya, maka laki-laki juga banyak tergoda untuk melakukan ya tindakan-tindakan keji dan tindakan-tindakan yang kotor ya. Dan ini juga sangat berpengaruh buruk kepada umat. Beda kalau misalnya wanita-wanitanya jadi baik, jadi salihah ya. Anak-anaknya dididik dengan pendidikan yang baik ya. Kemudian masyarakatnya akhirnya menjadi baik karena sudah dididik dari rumah seperti itu. Kemudian ya kalau wanitanya salihah maka mereka ya juga akan menjaga auratnya dengan baik sehingga tidak menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kepada Ustaz Musyafa. Alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah dengarkan tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Luar biasa kisahnya di mana awalnya beliau seseorang yang salah seorang penindas kaum muslim dan akhirnya malah menjadi salah seorang pembela terdepan Islam hingga akhir hayatnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz dan para jamaah sekalian. Kemungkinan untuk sesi tanya jawab mungkin bisa disampaikan di kesempatan berikutnya karena di tempatnya Ustadz di Jember udah hampir maghrib Ustadz ya kalau nggak salah. Yeah. Okay. Baik, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian Islam Wijaya pekan depan. Sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Musyafa dan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.